Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di video kali ini akan kita bahas tentang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimanakah selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai dengan tuntas. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka pun berkata, 'Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.'" Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang surga sebagai balasan orang-orang berbuat kebaikan selama di dunia ini. Nabi bersabda, "Barang siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli salat, maka akan dipanggil dari babus salah, yaitu pintu salat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sedekah, pintu sedekah. Jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa ataupun babur rayyan, pintu ar-rayyan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk ke dalam surga merupakan impian dan tujuan dari setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Pasalnya, surga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi umat Islam setelah kematian nantinya kelak. Namun tidak mudah untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rintangan dan juga cobaan yang harus dilaluinya. Selain itu, sebagai umat muslim untuk masuk surga juga harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Berikut ini akan kami rangkum dan kami jelaskan pada video kali ini. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat untuk memberikan ilmu pengetahuan selanjutnya. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, yang artinya surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan ucapannya, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa surga merindukan ada 4 orang untuk dimasukkan ke dalamnya. Yang pertama, golongan orang yang gemar membaca Al-Quran. Selain dirindukan oleh surga, orang yang gemar membaca Al-Quran juga akan memiliki ketenangan batin yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Imam Ahmad. Golongan yang kedua,
orang yang selalu menjaga lisannya dari kata-kata kotor, mencaci maki, menghujat, atau menghina orang lain. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Nabi Muhammad SAW lantas menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Golongan yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut dengan memberikannya makan dari buah-buah dari surga. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasul bersabda, "Siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minuman dari minuman surga. Dan siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari surga." Hadis riwayat Tirmizi. Golongan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang melaksanakan ibadah puasa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di pintu surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat kelak masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka." Lalu dikatakan, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat muslimku semua, demikianlah pembahasan terkait dengan 4 golongan yang dididik oleh surga. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi salah satu dari 4 golongan tersebut, agar kita menjadi hamba dirindukan oleh surga. Mulai sekarang, berusahalah menjadi 4 golongan tersebut agar kelak masuk ke dalam surga Allah dengan cara taat menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.